tahun 2025 sudah kita lalui dengan berbagai dinamika. Sekarang sudah masuk tahun 2026. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas outlook tahun 2026, bagaimana ekonomi global dan Indonesia, serta peluang di pasar saham dan obligasi. Di tingkat global, tema utama tahun ini adalah sinkronisasi akibat fragmentasi. Perpecahan geopolitik dan ekonomi yang ramai terjadi akhir-akhir ini justru mendorong banyak negara melakukan pelonggaran moneter dan ekspansi fiskal secara bersamaan untuk mendukung ekonomi domestiknya. Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi fase akhir dari pelonggaran moneter yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Kebijakan suku bunga diperkirakan akan bertahan di level yang rendah seiring dengan ekspektasi tingkat inflasi global yang moderat. Perubahan peta geopolitik juga akan mendorong banyak negara untuk meningkatkan anggaran belanja negaranya. Tujuannya beragam, seperti untuk stimulus ekonomi, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan sistem pertahanan. Contohnya ini terjadi di negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman, yang meningkatkan rencana belanja negaranya di tahun 2026 dan ke depannya. Dengan latar belakang kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap resilient di tahun 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh di kisaran 3% hingga 3,1% untuk tahun 2026. Memang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pre-pandemi di 3,7%, namun relatif resilient di tengah tantangan kenaikan tarif dan perpecahan geopolitik yang terjadi saat ini. Selain itu, tantangan untuk ekonomi global tahun ini adalah ekspektasi perdagangan global yang dapat melambat karena sudah berlakunya kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Selain itu, pasar juga memperhatikan risiko eskalasi tensi geopolitik lanjutan terhadap iklim ekonomi. Beralih ke ekonomi domestik, tema tahun ini adalah terbukanya jalan pemulihan. Kami melihat dampak segala upaya dan kebijakan pro pertumbuhan yang dilakukan sejak tahun lalu akan mulai terasa di tahun 2026 ini dan membuka jalan untuk pemulihan lebih lanjut. Beberapa indikator terkini mulai menunjukkan sinyal stabilisasi di akhir tahun 2025. Misalnya, perbaikan aktivitas manufaktur, penjualan retail, perbaikan sektor tenaga kerja, dan juga kenaikan kepercayaan konsumen. Momentum perbaikan ini diperkirakan dapat berlanjut di tahun ini, seiring dengan suku bunga Bank Indonesia yang sudah turun banyak di tahun lalu, dan ekspektasi percepatan belanja negara yang dapat terjadi di tahun ini. Menariknya, di tahun lalu kita melihat penurunan suku bunga terjadi sangat agresif, tapi belanja negara justru agak terhambat. Nah, di tahun ini justru sebaliknya yang kita ekspektasikan. Penurunan suku bunga diperkirakan sudah lebih terbatas, sementara belanja negara dapat terakselerasi lebih cepat. Tahun ini kami melihat suku bunga Bank Indonesia diperkirakan hanya turun 1 atau 2 kali saja, ke level 4,25% sampai dengan 4,5%. Tapi belanja negara diperkirakan tetap tinggi untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan target belanja pemerintah dapat tumbuh hampir 9% di tahun ini. Meski peluang terbuka lebar, dalam pengambilan keputusan investasi, pastinya kita perlu mewaspadai faktor risiko juga. Di sisi domestik, faktor utama yang menjadi perhatian adalah realisasi belanja negara dan keleluasaan ruang fiskal. Peran belanja negara tahun ini sangat krusial bagi pemulihan ekonomi, sehingga realisasi yang lambat dapat menunda siklus pemulihan ekonomi yang kami ekspektasikan. Di lain pihak, kapasitas belanja negara juga akan sangat bergantung dari sisi penerimaan negara. Di sisi global, perkembangan geopolitik akan menjadi faktor yang diperhatikan juga. Meningkatnya ketegangan geopolitik dapat terjadi sewaktu-waktu yang memengaruhi selera investasi secara global. Lalu dengan latar belakang kondisi tersebut, bagaimana potensi pasar di tahun 2026? Bagi pasar obligasi, kami melihat iklim suku bunga rendah menjadi kondisi yang suportif bagi pasar. Katalis dari penurunan suku bunga masih dapat berlanjut, walau diperkirakan sudah lebih terbatas. Permintaan dari investor domestik diperkirakan tetap kuat menjadi faktor penopang utama bagi pasar obligasi, terutama seiring dengan suku bunga deposito perbankan yang sudah turun banyak dan tendensi investor untuk mencari yield yang lebih menarik di pasar obligasi. Tapi kita juga harus perhatikan faktor risiko dari perkembangan arah kebijakan The Fed dan juga posisi fiskal pemerintah Indonesia. Untuk pasar saham, secara fundamental kami melihat daya tarik pasar saham di 2026 lebih menarik dibandingkan dengan tahun 2025. Pandangan ini didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik di tahun 2026, yang juga dapat menjadi faktor positif bagi tingkat laba emiten. Ditambah dengan tingkat valuasi saham yang saat ini masih menarik, terutama untuk saham blue chip yang underperform di tahun lalu. Di sisi lain, pasar juga perlu pembuktian dari sisi apakah akselerasi belanja pemerintah dapat terjadi, dan juga
pemulihan konsumsi domestik yang lebih lanjut. Kesimpulannya, 2026 diperkirakan menjadi awal siklus pemulihan ekonomi, dan iklim suku bunga sudah mulai stabil berada di kisaran level terendahnya. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2024, tahun 2025, di mana momentum pertumbuhan ekonomi domestik sedang lemah. Dengan adanya perubahan kondisi ini, investor sebaiknya melakukan evaluasi ulang portfolio investasinya dan alokasi asetnya. Mulai mempertimbangkan alokasi yang lebih terdiversifikasi pada income aset dengan imbal hasil yang kompetitif, tapi juga memiliki exposure pada growth asset yang dapat menangkap potensi dari siklus pemulihan ekonomi di Indonesia.